Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Purwaningsih, usia 47 tahun. Alhamdulillah, saya seorang ibu rumah tangga, juga seorang guru bahasa Inggris dan pebisnis. Bersyukur sekali saya masih diberi kesempatan untuk sharing tentang pengalaman saya tahun 2020 kemarin, diberi anugerah sakit autoimun atau lupus jenis MS dan SLE. MS itu multiple sclerosis dan SLE itu systemic lupus erythematosus. Ini lumayan berat karena menyerang secara sistemik organ tubuh saya. Alhamdulillah itu sudah kami lewati dan sampai sekarang saya masih mengalami recovery. Saya harus menjaga supaya lupus saya tidak kambuh lagi. Pasti akan timbul pertanyaan kenapa bisa sakit lupus gitu ya. Saya sendiri juga sangat kurius, sangat ingin tahu sekali kenapa saya kok sakit lupus. Kemudian saya googling, secara medis pun memang belum diketahui dari penelitian-penelitian apa penyebab utama dari sakit lupus itu. Tapi secara umum memang diantaranya saya mengalami sembelit, itu pun sudah tidak bisa teratasi ya. Kemudian saya sangat stres karena ada proyek yang harus dilakukan, sehingga saya harus kerja terus, kerja maraton ya. Dan itu 2 tahun kami kerja proyek secara maraton. Dari kerja proyek secara maraton itu mengakibatkan secara pola pikir saya stres. Kemudian secara kualitas tidur kurang sekali dan kurang bagus gitu ya. Dulu kebiasaan tidur tengah malam, di atas jam 12 malam, kemudian asupan makan juga kurang terjaga ya. Memang saya sudah menjalani pola hidup sehat, mengurangi makanan-makanan yang berlemak, berminyak, tepung dan sebagainya, tapi karena asupannya kurang, kemudian terlalu kecapean, jadi itu sangat mengganggu kualitas hidup saya. Dan dulu tidak pernah tahu ya pentingnya tidur, pentingnya cukup untuk tidur, pentingnya tidur berkualitas, itu kurang paham. Nah sekarang setelah mengetahui itu, kami mencoba gejala awal sebelum saya mengalami sakit lupus, yaitu sariawan di bibir saya. Ini lumayan, awalnya biasa saja sariawan, tapi tidak tidak kunjung sembuh. Ternyata sariawan itu merembet ke tenggorokan saya. Akibatnya saya susah makan, susah minum, yang harus itu harus pakai selang dan harus opnam di rumah sakit. Di rumah sakit pun belum terdeteksi kalau itu sakit lupus, dikira sakit yang lain, kemudian diberi obat dan sebagainya. Kemudian dari sariawan, kemudian kurang makan, kurang minum, itulah kondisi saya semakin memburuk. Selain itu juga muncul bercak merah ya, seperti kupu-kupu. Nah itu sudah semakin terlihat jelas kalau itu lupus. Biasanya orang lupus itu ada bercak merah di sini. Nah itu sudah ketahuan lupus, dan ketika periksa ke dokter tidak boleh terkena sinar matahari. Jadi kalau keluar siang harus pakai kacamata. Memang saya keluar masuk rumah sakit itu selama 5 kali keluar masuk rumah sakit. Jadi ketika orang sakit lupus itu kondisinya pernah dalam kondisi lumayan baik, bisa aktivitas, bisa makan, bisa minum. Kadang-kadang terjadi flare atau drop, itu pun tidak bisa terdeteksi ya. Jadi tiba-tiba flare, tiba-tiba tangan susah digerakkan, sakit, kaki nggak bisa digerakkan, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa minum, bahkan nggak bisa bicara. Nah itu harus masuk rumah sakit, kemudian diberi penanganan medis oleh dokter, sudah baikan. Bahkan rambut saya pun sempat rontok. Jadi seperti, maaf, orang-orang yang terkena
kemoterapi itu rambutnya mengalami kerontokan, dan itu saya alami juga. Ketika saya mengalami kondisi yang parah, sulit makan, sulit minum, sampai hilang memori, ditanyain nama siapa saja saya lupa, kemudian kaki tangan sudah susah digerakkan, mengangkat kaki aja tidak bisa, apalagi mengangkat tangan, apalagi untuk menulis itu sama sekali tidak bisa. Dan seperti orang stroke ya, karena hanya tiduran di atas ranjang dan tidak bisa beraktivitas. Bahkan untuk bicara pun sulit ya, tidak bisa keluar suara pun tidak jelas seperti itu. Jadi selain rambut rontok, saya mengalami itu sakit hampir seluruh anggota badan saya seperti orang stroke. Kemudian juga sampai hilang memori, pernah 12 hari hilang kesadaran ya di rumah sakit, sampai saya itu kedua kaki dan tangan saya ditali semuanya karena terlalu banyak gerak, ingin melepas selang infus dan sebagainya. Sedemikian parah, bahkan saya juga perlu terapi medis seperti MRI, kemudian pengambilan sumsum tulang belakang saya, kemudian kemo dengan menggunakan obat. HB saya cuma 4, jadi saya harus transfusi darah 2 kantong waktu itu. Kemudian saya juga tes mata juga, dicek mata saya. Kemudian saya juga menjalani PE atau plasma exchange. Jadi protein saya dikeluarin, kemudian diganti protein yang baru, dan itu harus 6 kali proses PE atau plasma exchange itu. Alhamdulillah saya menjalani 3 kali sudah cukup, kemudian bisa pulang ya dari rumah sakit. Selain itu saya juga harus minum obat sehari 3 kali, pagi, siang, malam itu sekali minum 13 butir, jadi sehari 39 butir, dan obat kapsulnya tuh besar-besar sekali. Jadi bahkan secara medis dokter pun mengatakan saya harus minum obat seumur hidup. Kemungkinan sembuh pun juga sangat kecil sekali. Bahkan teman-teman saudara yang sempat menengok saya tuh seperti harapan hidupnya kecil sekali, karena berat saya juga tinggal sedikit ya, mungkin nggak ada 30 kilo. Karena ketika saya sembuh, saya menimbang pertama kali itu sudah bisa makan, itu berat saya 32 kilo. Mungkin sebelumnya itu saya 30 atau bahkan. Jadi ada 6 pilar, 6 hal yang sekarang saya lakukan dalam kerangka terapi itu. Seperti tadi, saya menjaga pikiran saya, hati saya untuk lebih religius mungkin ya dalam agama, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini saya rasakan sekali, itu sangat nikmat sekali. Saya memahami, menyadari sakit lupus yang saya alami itu sebuah anugerah, meskipun banyak orang mengatakan itu sebuah cobaan gitu ya, karena saya yakin apapun yang Allah berikan pasti ada hikmah besar di balik itu semuanya. Dan saya juga memilih lingkungan yang bagus, yang positif, yang itu mensupport saya untuk lebih sehat lagi. Saya menghindari orang-orang negatif, orang-orang yang tidak penting dan tidak baik gitu ya. Selain itu saya juga menjaga asupan saya seperti makanan sehat, makanan yang tinggi enzim, buah, kemudian sayuran. Dan secara otomatis ketika saya minum suplemen yang itu kandungannya sangat bagus, karena ada stem cell-nya, kemudian ada glutathione, kolagen, spirulina, klorofil, ternyata membuat saya lebih sehat. Kemudian saya bisa bertahan untuk tidak lapar, kenyangnya itu lama. Jadi kalau saya bangun pagi, minum air hangat, air putih, baru kemudian kumur-kumur, wudhu, sholat. Setelah itu saya minum suplemen itu, dan suplemen ini sangat bagus sekali karena dari kandungannya sudah lengkap. Dari situ saya tahan lapar ya, merasa kenyang itu sampai siang, kemudian saya baru makan.
nanti sore atau malam saya makan lagi, makan hari berikutnya. Jadi secara tidak langsung saya menjalani intermittent fasting atau puasa 16 sampai 12 jam. Itu sudah saya lakukan tahun-tahun terakhir ini secara tidak sadar, secara menjalani intermittent fasting atau autofagi ya. Jadi kondisi badan saya selama 16 sampai 20 jam itu tidak mendapat asupan makanan berat, tapi saya tetap minum ya. Selain minum suplemen, saya juga minum air putih, kadang teh manis, kadang juga minum kopi, kadang saya juga bikin jus sayuran ya, itu saya minum. Kemudian setelah saya merasakan lapar, baru saya makan. Dan saya tidak suka ngemil, memang dari dulu tidak suka ngemil. Jadi alhamdulillah itu sangat membantu untuk recovery tubuh saya. Ya, pengeluaran atau detoksifikasi usus itu juga sangat penting untuk diperhatikan. Jangan hanya memperhatikan makanan yang masuk, tapi makanan yang keluar atau ampasnya itu harus kita perhatikan. Tiap hari makan, juga tiap hari buang air besar, seperti itu. Kemudian juga aktivitas fisik harus kita lakukan ya, meskipun ibu rumah tangga banyak kerjaan di dapur, kita juga perlu meluangkan waktu untuk olahraga secara rutin ya, minimal peregangan. Nah, saya melakukan peregangan ini setiap bangun tidur, habis sholat subuh, itu seperti di YouTube itu ya, peregangan ringan yang yoga itu. Kemudian kalau mau tidur juga lakukan peregangan ringan. Selain itu tiap hari saya juga melatih kaki saya untuk berjalan. Kadang di stadion itu, Stadion Internasional Maguwo Harjo itu, kadang sekali, kadang 2 kali, itu lumayan sudah berkeringat. Minimal saya melatih gerak kaki saya ya. Kalau kita gerak fisiknya lumayan, itu nanti insya Allah pembuangan juga akan lancar atau BAB-nya lancar. Kemudian kita harus imbangi aktivitas gerak itu dengan kualitas tidur yang bagus. Nah, dulu saya tidak paham tidur kenapa harus 8 jam, kenapa harus 9 jam, tidur harus cukup. Dulu saya sering tidurnya itu tengah malam, bahkan di atas jam 12 malam gitu ya. Nah, sekarang saya tidak seperti itu lagi. Jadi jam 8-9 itu saya sudah nyenyak tidur. Habis isya pekerjaan sudah selesai, aktivitas sudah selesai, bersih-bersih, berdoa, peregangan sebentar, kemudian tidur. Nanti jam 2, jam 3 itu otomatis kita akan terbangun dan sudah tidak bisa tidur lagi karena tubuh punya alarm cukup untuk tidurnya. Jadi jam 3 itu saya mulai sholat malam, ngaji, tadarus, sholat subuh, dan melakukan aktivitas pagi seperti itu. Jadi alhamdulillah 6 pilar ini sudah saya lakukan dengan baik ya, rutin, dan ini tidak lepas dari pendampingan suami saya, dan atas izin Allah saya pelan-pelan bisa sembuh. Dan alhamdulillah juga saya sudah secara fisik, dokter sampai heran ya, pernah saya kontrol ke dokter yang pertama kali mengetahui saya lupus, itu mengatakan saya sudah remisi, artinya sudah sembuh dari lupus. Kemudian dokter autoimun, spesialis autoimun yang saya juga pernah kontrol, itu sampai kaget melihat saya, ibu kan dulu yang datang ke sini dipopong itu ya, dan beliau menyarankan saya untuk kemo waktu itu. Kok ibu sudah bisa jalan? Kemudian saya juga dicek, diperiksa, kaki saya dipukul-pukul gitu ya, dulu kan masih kesakitan, nggak bisa gerak. Itu kok ibu ini udah bagus, udah bisa jalan juga. Tapi yang benar, tapi ya kembali ke dokter, saya tetap diresepin obat yang cukup banyak. Alhamdulillah suami saya apoteker, jadi mengerti obat itu apa saja. Dan saya senang sekali, alhamdulillah saya sudah tidak mengkonsumsi obat, terutama obat anti nyeri itu saya konsumsi bila mana perlu. Jadi kalau saya kesakitan, kaki saya sakit nyeri, baru saya minum obat anti nyeri. Selain itu saya tidak minum obat lagi, tapi saya tetap minum vitamin-vitamin, suplemen-suplemen untuk menjaga kondisi saya tetap baik seperti itu. Dan alhamdulillah bersyukur sekali, senang sekali bisa sharing hal ini
Semoga bisa diambil manfaatnya. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa baca di buku Hemat Obat Lebih Sehat, karena di situ akan dibahas tentang 6 pilar tadi, kemudian bagaimana memilih obat yang tepat buat ibu-ibu rumah tangga, pekerja, bapak-bapak juga, dan untuk menyediakan herbal-herbal sederhana di dapur kita. Jadi kalau ada anggota keluarga, terutama anak-anak misalnya sakit, tidak melulu harus diberi obat medis. Jadi kita perlu tahu rempah-rempah atau herbal-herbal yang ada di dapur kita itu bisa kita manfaatkan. Jadi bisa hemat obat lebih sehat. Terima kasih, itu tadi sharing dari saya, semoga bermanfaat tidak hanya untuk orang-orang yang terkena sakit lupus seperti saya, tapi juga untuk orang-orang yang sehat dan menjaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.